Selamat pagi, selamat bergabung di acara Talk Show SMK Farmasi Nasional Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema Belajar dengan Hati Merancang Masa Depan di Era Pandemi. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu. Sebagai narasumber kita, beliau adalah Apoteker Joko Kristianto, Magister Farmasi. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Farmasi Nasional Surakarta. Selamat pagi Pak Joko Kris. Ya. Sapaan beliau adalah Pak Joko Kris. Sehat Pak Joko? Puji Tuhan, sehat Pak. Ya, baik. Baik, untuk acara talk show pada pagi hari ini dengan tema yang tadi, Belajar dengan Hati Merancang Masa Depan di Era Pandemi. Ya, seperti kita ketahui bahwa kondisi sekarang masih berada di era pandemi COVID-19, namun mudah-mudahan kita selalu berdoa dan berupaya untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19 dengan penuh semangat. Baik Pak Joko Kris, ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana sejarah berdirinya SMK Farmasi Nasional Surakarta dan juga mungkin bagaimana sejarah perkembangannya? Baik. Menurut Pak Joko Kris, ya, terima kasih Pak Didi ya pada kesempatan yang baik ini berbagi saja ya bahwa Yayasan Pendidikan Farmasi Nasional ya pernah membuat buku kuning ya ketika usia 50 tahun. Di buku kuning tersebut tercantum sejarah bagaimana terbentuknya SMK Farmasi Nasional. Jadi dari buku kuning ini ya diceritakan di situ bahwa ada tokoh yaitu dari Solo yaitu Dr. Raden Slamet Prawironoto yang mana beliau juga tokoh pergerakan ya merasa melihat di Solo ini atau di Indonesia khususnya perlu adanya pendidikan ya lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan kesehatan. Atas rasa keinginan tersebut beliau bersama rekan-rekannya saat itu di tahun 1957 mendirikan yaitu Yayasan Pendidikan Farmasi Pak. Ya berjalannya waktu yang mana gedung pertama yaitu di gedung Pak Marti Putri yaitu di Baluarti di area Keraton Surakarta. Beliau menempati tempat tersebut di awal yaitu di 14 Juli 1958 diawalilah pendidikan untuk sekolah asisten apoteker. Jadi awalnya pembelajaran dilakukan di area Baluarti tersebut ya, Pak Marti Putri. Seiring 14 Juli 1958 itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pak, hari lahir dari sekolah SAA ya, SAA. Nah, karena ini sifatnya nasional ya, maka yayasan juga berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Farmasi Nasional yang awalnya Yayasan Pendidikan Farmasi. Kemudian diberi nama SAA Nasional. Nah, seiring perkembangannya waktu ya, kemudian beliau bersama sahabat-sahabatnya, tokoh lain, kemudian berpindah ke area di Mongin Sidi. Mongin Sidi ya, di situ di area yang sekarang ditempati SMA warga. Jadi di situ beliau mengembangkan ya, yang mana pada perkembangannya kemudian ternyata SAA itu kepala sekolahnya harus apoteker. Maka waktu itu sahabatnya yaitu Pak Yap Siongking ya, beliau menjadi kepala sekolah pertama di SAA Nasional. Nah, pada perkembangannya ya SAA Nasional ini mengalami pertumbuhan yang pesat ya, yang mana jumlah siswanya yang dari tadinya hanya mungkin satu kelas sampai di tahun berapa itu ya 1977 atau berapa itu satu angkatan 10 kelas ya, 10 kelas sampai pada satu masa ada regulasi ya yang mana satu angkatan itu hanya satu kelas, yaitu dari Kementerian Kesehatan atau Dukes saat itu. Oleh karena itu terjadi satu perombakan ya, dari yang tadinya 10 kelas otomatis gurunya banyak ya menjadi hanya satu kelas satu angkatan. Nah, ini dibutuhkan
suatu kebersamaan yang saat itu disampaikan ke Bapak Ibu guru. Ada beberapa yang akhirnya tetap bertahan, ya ada beberapa yang akhirnya tidak bertahan. Ya kenapa? Ya karena jumlah siswanya ya sedikit tuh. Dari situ terlihat bahwa memang pergerakan pertumbuhan SMK Farmasi yang dulunya SAA ini didasari memang oleh rasa cinta dari pelopornya, pendirinya, yaitu Dr. Raden Slamet Prawiranata akan pendidikan, akan kesehatan. Lalu kemudian kalau dilihat dari guru-gurunya juga adalah banyak yang berbackground apoteker, maka ini menjadi bagian juga rasa cinta dari profesi apoteker untuk menyiapkan tenaga-tenaga kefarmasian saat itu. Pada perkembangannya kemudian di tahun 1977 ya itu menjadi Sekolah Menengah Farmasi Nasional. Jadi nomenklaturnya berubah menjadi SMF waktu itu. Nah, SMF ya terus mengalami perkembangan juga di Monginsidi ya. Kemudian sampai berganti-ganti kepala sekolah ya. Yang kedua itu Bapak Apoteker Sunardi ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu sebelum Bu Yuis itu ya? Winarsi. Bu Winarsi ya apoteker, kemudian Bu Yuis ya, kemudian Bapak Apoteker Wujiono ya, kemudian Bu Atifah ya sampai pindah ke sini yaitu di tahun 1997 ya Pak ya. Nah 97 ya kemudian terjadi perubahan regulasi Pak. Regulasi itu menyebabkan nama SMF berubah menjadi SMK ya, nomenklaturnya karena berpindah pembinaan dari Departemen Kesehatan ke Kementerian Pendidikan. Nah itu awalnya ya sehingga sampai sekarang namanya menjadi SMK Farmasi Nasional Surakarta ya. Dan pada perkembangannya SMK Farmasi Nasional Surakarta ini juga mengalami berbagai macam pasang surut regulasi, yang mana ini menjadi tantangan tersendiri untuk Bapak Ibu guru ya di tempat ini. Dulu ya murid itu dari hampir seluruh Indonesia ya banyak, sekarang ya masih ada ya dari luar pulau ya, cuma tidak sebanyak dulu. Dan ini menjadi kondisi yang sangat menarik untuk Bapak Ibu guru ya. Siapa yang akan belajar di sini ya, maka Bapak Ibu guru dengan senang hati siap untuk membantu, mendidik, membimbing, melatih ya. Karena apa? Karena seperti Bapak Dr. Slamet Prawiranata sampaikan bahwa pendidikan adalah gerbang untuk memperbaiki derajat martabat dari manusia. Karena dengan pendidikan ya manusia menjadi memiliki pola kreatif ya, ide yang baik ya, kolaboratif ya, motivasi, terus kemudian bagaimana dia menghadapi suatu permasalahan dalam hidup ya. Tanpa ilmu mungkin kita akan buta dan gelap ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di sini dengan senang hati ketika ada anak yang mendaftar ke sini ya, berarti niat untuk sekolah di sini, maka saya selalu sampaikan ke Bapak Ibu, mereka adalah anak-anak kita di tempat ini, bimbing mereka dengan hati ya, sampai bisa ya. Dari yang tidak bisa keluar dari sini harus bisa, dari yang tidak baik keluar dari sini harus menjadi lebih baik ya. Dan Ibu guru, Bapak guru di sini saya kira memahami ya misi tersebut, sehingga slogan kita sekarang adalah cerdas dan baik ya. Seperti itu Pak Didi. Iya Pak Joko Kris. Menarik sekali kita mengikuti perkembangan perjalanan sejarah mulai dari SAA atau Sekolah Asisten Apoteker, kemudian menjadi SMF atau Sekolah Menengah Farmasi, kemudian berubah nomenklatur menjadi SMKF atau SMK Farmasi Nasional Surakarta. Baik Pak Joko Kris, tentunya dari SMK Farmasi Nasional Surakarta yang seperti sekarang ini yang sangat sudah luar biasa di usia yang tidak sedikit kalau kita ikuti perkembangannya, baik tadi dari segi tempatnya, kemudian dari segi pembelajarannya. Tentunya di situ ada juga prestasi-prestasi sekolah yang selama ini telah dicapai. Mungkin bisa disampaikan Pak Joko Kris. Terima kasih Pak Didi ya. Tadi saya sampaikan bahwa moto dari SMK Farmasi adalah cerdas dan baik. Cerdas di sini yaitu tentu dalam akademis, pengetahuan ya, baik di sini adalah baik dalam skill dan juga baik dalam karakter.
puji syukur Pak Didi ya, kalau dihitung alumninya ya di buku ini, kemudian saya hitung ya sampai ke angkatan ke-60, yaitu sudah 5.000-an lebih ya, alumni kita yang saat ini saya kira berkiprah ya di seluruh Indonesia, utamanya dalam pelayanan kefarmasian. Nah, tentu harapannya kehadiran dari alumni SMK Farmasi, SMF atau SAA itu menjadikan suatu terang ya, nilai hidup ya, atau menjadi pelayan-pelayan di bidang kesehatan khususnya kefarmasian dan bermanfaat khususnya untuk masyarakat dan juga pembangunan Indonesia. Nah, untuk prestasi ya, karena kita punya mutu cerdas dan baik ya, kita bersyukur bahwa secara akademis ya SMK Farmasi Nasional Surakarta ini kalau dilihat ketika masih ada masa ujian nasional ya, kita sudah pernah mendapatkan peringkat 1 UN se-Jawa Tengah 2 kali Pak ya, 16-17 ya, kemudian 17-18. Sedangkan untuk prestasi kompetisi skill anak-anak LKS kita juga pernah ya menjadi juara 1 provinsi ya, juara 2, juara 3 ya. Saya kira ini menjadi pelecut untuk Bapak Ibu guru ya, tidak hanya 1-2 anak saja yang bisa, tapi harapannya semua anak ya memiliki skill yang baik sehingga diterima oleh dunia usaha, dunia industri nantinya, dan juga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Nah, tentu dengan harapan seperti itu terjalin juga relasi yang baik dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga dapat memampukan, meningkatkan kemampuan anak ya, khususnya skill dalam keterampilan. Sedangkan untuk prestasi non akademis ini cukup banyak ya, dari olahraga ya, dimana kita punya ekskul karate ya, mungkin ini menjadi satu ekskul yang unggulan ya. Ketika masa sebelum pandemi kita sering ikut lomba ya, dan sering ikut juara. Terima kasih untuk Bapak pembina ya untuk ekskul karate ya, Pak Sugeng ya, Pak Sugeng ya. Kemudian untuk ekskul berikutnya ya, yang saya kira menarik adalah ada tari ya, kemudian ada pramuka, ada PMR ya, kemudian ada band ya, pernah juga juara band ya, kemudian beberapa mungkin di LKS ya untuk persiapan Olimpiade Matematika maupun Olimpiade Farmasi. Hal ini tentu untuk mengakomodir yaitu anak-anak yang memang mempunyai passion sendiri. Kalau di akademis ya kita arahkan ke kegiatan yang akademis, lomba akademis. Kemudian yang di luar akademis ya kita arahkan ke sana. Harapannya dari anak-anak ini tentu muncul ya prestasi-prestasi baru ya, yang mana ini akan menjadi menambah semangat semarak di SMK Farmasi Nasional Surakarta. Itu Pak Didi. Luar biasa untuk prestasi-prestasi yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Joko Kris, dan tentunya dari prestasi-prestasi yang ada akan mewarnai siswa-siswi maupun alumni dari SMK Farmasi Nasional Surakarta sesuai dengan slogan kita yaitu cerdas dan baik. Dan tentunya dari kita SMK Farmasi Nasional Surakarta seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Joko Kris juga siap akan memberikan pendidikan yang luar biasa kepada seluruh siswa-siswi ataupun bagi putra-putri dari Bapak Ibu yang nantinya akan bersekolah atau masuk di SMK Farmasi Nasional Surakarta untuk menjadi generasi yang dapat bersaing di era globalisasi. Seperti itu. Terima kasih Pak Joko Kris atas waktu yang diberikan dan juga tadi pemaparan sejarah, perkembangan dan juga prestasi dari SMK Farmasi Nasional Surakarta. SMK bisa, Farmasi Kusuka Nasional tetap jaya. Dan tentunya dari Bapak Ibu dan juga dari masyarakat dipersilahkan untuk bisa gabung di SMK Farmasi Nasional Surakarta. Bisa dilihat untuk pendaftarannya, bisa dicek di web SMK Farmasi Nasional Surakarta atau menghubungi via hotline di 0812 8000 5658. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.
pagi dan selamat bergabung di acara talk show program SMK Farmasi Nasional Surakarta. Kali ini dengan tema Belajar dengan Hati Merancang Masa Depan di Era Pandemi. Dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber Ibu Apoteker Suryanti Sarjana Sains. Beliau adalah Ketua Kompetensi Keahlian SMK Farmasi Nasional Surakarta. Beliau biasa disapa dengan Bu Yaya. Selamat pagi Bu Yaya. Selamat pagi Pak Didi. Sehat Bu Yaya? Puji Tuhan, sehat sekali. Ya. Baik Bu Yaya, di sini ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama ini apa saja kompetensi keahlian di SMK Farmasi Nasional Surakarta? Ya. Terima kasih Pak Didi untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk SMK Farmasi Nasional Surakarta sejauh ini kita masih bertahan ya dengan satu kompetensi keahlian yaitu farmasi klinis dan komunitas ya. Jadi di kompetensi ini ya kita tetap fokus ya menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten ya di bidang farmasi klinis dan komunitas ya, di mana nanti untuk lulusan-lulusannya itu masih cukup luas ya peluangnya, baik itu nanti di apotek ataupun di rumah sakit ataupun di industri farmasi, bahkan untuk bidang non kefarmasian. Begitu Pak Didi. Baik Bu Yaya, jadi kompetensi keahlian kita di SMK Farmasi Nasional Surakarta ada farmasi klinis iya, dan betul. farmasi komunitas. Oke, Betul, ya. Pak Didi. Baik, pertanyaan yang kedua Bu Yaya, bagaimana proses dan metode belajar yang menghasilkan output lulusan yang berkompeten? Wah, pertanyaan yang susah-susah gampang nih ya. Bagaimana proses ya? Kalau ditanya proses, ya untuk proses pembelajaran sendiri, karena kita targetnya kan motonya itu cerdas dan baik ya. Jadi yang kita mau capai di sini nggak cuma kecerdasan, tapi juga karakter yang baik. Nah, prosesnya seperti apa? Untuk pengetahuan sendiri ya Pak Didi ya, kita tahu bahwa untuk akademis itu kan juga penting. Nah, kalau di sekolah ini di SMK Farmasi, untuk pengetahuan sendiri diampu oleh guru-guru yang mereka sesuai dengan bidangnya. Dan di dalam pelaksanaannya Bapak sebelum mengajar, nah, biasanya nih guru-guru itu membuat rencana pembelajaran. Dan sebelum disampaikan kepada siswa pun itu juga diverifikasi. Ya, harapannya apa? Supaya nanti ketika proses pembelajaran, apa yang ditransfer, yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh tenaga pengajar. Itu kalau untuk pengetahuan. Kemudian kalau untuk keterampilan, ya, karena kita kompetensinya di bidang farmasi, Bapak, jadi ada beberapa praktikum, ya, ada praktikum dari kelas 10 itu ada praktikum dasar-dasar kefarmasian. Kemudian ada praktikum pelayanan farmasi di kelas 11. Ada praktikum farmakognosi di kelas 11 dan 12. Kemudian juga ada praktikum kimia dan ada praktikum PKK ya, dan kewirausahaan. Nah, untuk keterampilan ini itu bisa dicapai dengan unjuk kerja. Nah, untuk unjuk kerja sendiri, kita anak-anak kita itu didampingi dengan instruktur-instruktur yang kompeten di bidangnya. Kalau masa pandemi ini, karena emang ada keterbatasan ya, jadi yang masuk itu juga dibatasi. Kita atur jadwalnya dalam setiap kali pertemuan itu kita sesuaikan juga dengan kapasitas lab. Ada 5 laboratorium Bapak yang kita buka.
Dan masing-masing lab itu kapasitasnya kita sesuaikan karena kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Untuk saat ini di masa pandemi ini yang jalan praktikumnya adalah praktikum untuk kelas 10 itu ada dasar-dasar kefarmasian, kemudian untuk kelas 11 ada praktikum pelayanan farmasi, kemudian di kelas 12 ada praktikum pelayanan farmasi juga. Nah, kita coba Bapak supaya ya di dalam masa pandemi ini, dalam segala keterbatasan kita bisa kasih yang terbaik ya untuk peserta didik kita. Caranya bagaimana? Kita coba betul-betul kasih keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasar itu betul-betul dalam pendampingan dari instruktur ya. Jadi misalnya nih dalam teknik membuat sediaan obat. Nah, itu kan ada mulai dari proses menimbang, proses mencampur, kemudian kalau itu sediaan misalnya serbuk terbagi, itu bagaimana sih teknis untuk membagi yang betul, teknis supaya pembagiannya rata, kemudian membungkusnya yang benar itu bagaimana, terakhir mengemas, ya, termasuk menulis etiket. Nah itu betul-betul step by step Pak, jadi target kita bukan sekedar peserta didik sudah bisa buat ini, tapi membuat pulveres dengan benar. Misalnya seperti itu Bapak. Jadi untuk keterampilan seperti itu prosesnya, dan juga sikap Bapak itu salah satu bagian penting juga ya. Jadi bagaimana tetap memperhatikan atau menghasilkan lulusan yang berkarakter baik, itu sangat penting ya. Jadi kita perhatikan mulai dari kedisiplinan, mulai dari saat dia datang, kemudian pada saat dia berproses ya di laboratorium, dia disiplin, dia bertanggung jawab menggunakan alat-alat, dan juga kejujuran. Termasuk juga di sini untuk sopan santun Bapak ya, kita ajarkan untuk 4 kata penting ya. Minta tolong, terima kasih, permisi, dan satu lagi maaf. Nah, jadi itu beberapa hal ya, proses pembelajaran yang kita lakukan ya, termasuk tadi metodenya ada pembelajaran di kelas secara teori, kemudian unjuk kerja itu untuk pencapaian kompetensi keterampilan. Jadi tidak hanya unsur pengetahuan atau keterampilan saja ya yang diajarkan, Bapak, tetapi betul. juga ada kaitannya dengan pendidikan karakter bagi Bapak. siswa tersebut. Iya, betul. Sehingga tadi menarik sekali dari proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Yaya terkait dengan output lulusan dan juga sinkron dengan slogan sekolah, di mana kita mempunyai slogan dari SMK Farmasi Nasional Surakarta ini cerdas dan baik. Cerdas pengetahuannya, baik juga dari karakternya. Ya, seperti itu. Bu Yaya, ini pertanyaan yang ketiga ini. Kira-kira dari proses dari pembelajaran tadi disampaikan ada pembelajaran yang direncanakan, artinya memang sudah diprogramkan oleh instruktur atau Bapak Ibu guru. Nah, tentunya dengan hasil yang bagus ini juga tentunya ada output lulusan dari SMK Farmasi itu sendiri. Nah, kira-kira gambaran output daripada lulusan dari SMK Farmasi Nasional Surakarta itu seperti apa, Ibu? Wow, kalau suruh cerita untuk outputnya, wah, saya boleh bilang 2 jempol Bapak. Artinya bahwa alumni SMK Farmasi itu ada di semua segmen lah, boleh saya bilang ya. Ternyata nggak cuma di bidang kefarmasian, di non kefarmasian pun juga banyak ya. Jadi sekolah ini ya usianya sudah cukup sudah cukup berumur ya. Kalau dilihat secara jumlah sudah cukup banyak ya. Kalau boleh sedikit saya cerita, kalau kita kumpulkan ya alumni di sini, outputnya mereka mampu bekerja ya di bidang apotek ya, mereka bisa masuk. Kemudian di bidang rumah sakit ya, itu udah banyak alumni kita yang mereka di apotek. Dan ketika mereka, karena di sini kan tingkat SMK ya, ketika studi lanjut ke S1 farmasi, kemudian ke apoteker, bahkan mereka ada yang di rumah sakit itu sebagai
kepala instalasi farmasi. Itu salah satu contoh output yang di bidang kefarmasian. Yang di bidang pendidikan juga luar biasa sekali. Ada ya guru, termasuk saya, ini juga alumni dari sekolah ini. Ini adalah bentuk kecintaan saya kepada dunia pendidikan. Masih ada banyak yang output dari sekolah ini yang mereka bahkan mereka menjadi dosen, bahkan sudah lulus S2, S3, bahkan yang sudah menjelang profesor, ya. Artinya bahwa memang di sekolah ini tuh outputnya punya peluang, punya tempat yang cukup luas di masyarakat, ya. Bahkan di non kependidikan yang di ini ya, di angkatan, ya, mulai dari TNI, AU, kemudian di polisi, ya, dan mungkin di beberapa bidang yang lain. Di bidang wirausaha juga cukup banyak Bapak, ya, yang punya usaha, baik itu apotek maupun usaha yang lain. Yaitu Bapak gambaran dari output dari sekolah ini. Ya, jadi dari metode, dari proses pembelajaran, baik itu pengetahuan, keterampilan, ditambah dengan pendidikan karakter, itu ternyata bisa menghasilkan output berupa lulusan atau alumni dari SMK Farmasi Nasional Surakarta, entah itu yang sesuai dengan jalur bidang farmasi maupun yang di luar ataupun non farmasi, seperti itu. Nah, sehingga bisa kita simpulkan ini ternyata dari output ataupun alumni dari SMK Farmasi Nasional Surakarta ini mampu bersaing di era globalisasi, sehingga tidak ada keraguan lagi dari Bapak, Ibu, pemirsa, dan juga masyarakat umum yang nantinya akan mendaftarkan putra-putrinya ke SMK Farmasi Nasional Surakarta. Bisa dilihat di web SMK Farmasi Nasional Surakarta atau bisa hubungi di hotline service kami 0812 8000 5658. SMK bisa Farmasi Kusuka Nasional tetap jaya. Terima kasih Bu Yaya. Selamat siang. Selamat siang.